Dom Ancol Jakarta. Inilah Take Me Out Indonesia. Dan kini sambutlah pembawa acara kita, Coki Sitohang dan Yuanita Kristiani. Tunjukkan pesonamu. Selamat malam Dom Ancol, selamat malam Indonesia. Pemirsa, kalau Anda lihat partner saya malam ini tampil begitu tampan sekali. Dia tampil layaknya James Bond, betul? Penampilan Coki malam hari ini mewakili 4 pria single yang akan hadir di atas panggung ini dengan segala bakat dan kemapanan yang mereka miliki. Dan 30 wanita single yang akan berperan sebagai wanitanya Bond malam hari ini. Mereka lah aktor utama dari program ini. Hey 30 wanita single, Tunjukkan dirimu. Selamat malam para Bond Girls. Single ladies, tunjukkan pesonamu. Halo. Selamat malam, silakan ke podium Anda. Ih, cantiknya. Keren hari ini loh. Kalau kayak begini juga cowok bingung kali ya Coki milihnya mesti milih yang mana ya? Tapi kan tantangan pertama sebenarnya ada di sisi wanita. Wanitanya mau nggak kasih kesempatan dulu? Iya, jadi jangan buru-buru ladies ya. Apalagi kita punya 3 round untuk perkenalan ya kan. Selama 3 round kalian bisa memberikan penilaian. Kalau suka pertahankan lampunya, kalau nggak suka matikan saja lampunya. Karena lepas dari round ketiga adalah tugasnya pria single untuk menentukan pilihan mereka. 3 juta rupiah adalah apresiasi kami terhadap para pasangan yang dipertemukan malam hari ini. Are you ready? Nyala! Pria tampan yang satu ini bukan hanya pandai berkomunikasi, tetapi dia juga menyukai tantangan. Hey pria tampan, ayo dong keluar! Selamat malam, Bond yang pertama. Ini agen nomor berapa? Number 9. Number 9 ya, Number 009 berarti. My lucky number. M apa kabar? Baik. M is fine. Ya. Salam ya. Oke.
Silakan kenalan. Good evening, ladies. My name is Denny. I'm from Semarang. Denny dari Semarang. Tentukan pilihanmu sekarang. Kita akan tanya masing-masing kontestan apa pendapat mereka tentang pria ini. Silahkan, Yuanita. Terima kasih Coki Sitohang. Ana. Aduh Ana, cowok ganteng gini kok dipatahkan hatinya. Aduh, apa kurangnya dia di mata kamu Ana? Halo. Aku kurang suka outfitnya ya. Dia ganteng tapi ininya bikin ilfeel. Apa ininya? Ininya tuh apa? Apanya ini? Dasi kupu-kupu? Dasinya, iya. Coki juga pakai dasi kupu-kupu, berarti dia bikin ilfeel juga dong. James Bond, Daniel aku nggak Craig. suka. Daniel Craig pakai kupu-kupu, bahkan kupu-kupunya kupu-kupu malam. Ya, Coki mah. Terus, maksudnya emang kamu ada pengalaman buruk itu cowok pakai dasi kupu-kupu? Enggak sih, cuma kurang manly aja. Dia ganteng tapi pakai dasi kupu-kupu gitu jadi kurang manly. Wah, Nggak suka. susah juga ya tema kita kan malam ini cowoknya Soalnya rambut James. aku pendek, ntar ketuker. Sebentar, temanya kan James Bond. Jadi kalau empat cowok pakai dasi kupu-kupu semua kamu matiin lampunya dong. Iya, gimana Kayaknya. tuh? Hah? Serius? Wah, nah gimana nih masa gara-gara penampilan ini kan emang bagian dari tema kita. Dia sehari-hari gak pakai dasi kupu-kupu juga kali. Serius cuma gara-gara gitu doang? Kalau Anis ini kenapa nih matiin lampu nih? Di sini barisan sini ada 3 orang, ada Ana, Anis dan satu lagi Nona. Kalau Anis kamu alasannya kenapa Nen? Kayak Anita kan tahu. Apa Aku tuh? sukanya tuh tipenya tuh yang tinggi-tinggi. Oh, sukanya yang tiang listrik. Iya. Iya bener. Mirip dikit. Iya, nggak apa-apa juga sih kalau pengennya maksudnya yang lebih tinggi dari kamu gitu ya. Kamu tingginya berapa sih? 168. 168. Jadi kalau yang cari 186. Tambah heels ya. Oh, tambah heels. Oke deh, nanti kita cariin ya. Sebelah kiri kami ada Selfie di sana. Hai Selfie, bagaimana kabarnya hari ini? Selfie, saya pengen tahu apa pendapatmu tentang pria ini. Halo, selamat malam. Aku ini sih lebih pengen kan dari kemarin ya belajar dari pengalaman, don't judge a book by its cover. Jadi mungkin aku pengen tahu dulu apa ya maksudnya pengen mengenal lebih jauh dulu lah. Tapi mustahil Anda bertahan kalau tidak ada ketertarikan. Nah, ketertarikannya di mananya dulu nih sekarang? Aku suka cowok rapi, Coki. Oh. Ya kan dari penampilannya rapi. Ya. Itu udah poin plus buat aku. Bagus, bertahan ya. Terima kasih ya yang masih menyalakan lampu, yang mematikan lampu. Ya udah deh nggak apa-apa ya. Yang penting kita masih punya round kedua. Sekarang kita akan hadirkan tayangan seperti biasa sudah tahu peraturannya. Selama tayangan berlangsung, Anda boleh menentukan pilihan. Selama tayangan berlangsung, oke? Langsung kita lihat, ini dia tayangan selengkapnya. Alam sudah menjadi teman saya sejak SMA. Berhasil mendaki sebuah gunung merupakan sebuah kepuasan tersendiri buat saya. Beberapa gunung di Indonesia berhasil saya taklukkan. Tidak hanya gunung, pantai menjadi tempat favorit buat saya. Profesi saya sehari-hari adalah seorang marketing communication di salah satu perusahaan properti ternama di Jakarta. Sudah menjadi kewajiban saya untuk berkomunikasi dengan klien dan tampil menarik serta menjalin hubungan baik dengan mereka. Secara personal, saya orangnya simple, ramah, pendiam. Saya akan banyak bicara dengan orang-orang yang membuat saya nyaman berbicara. Mendaki gunung merupakan salah satu tantangan untuk saya. Begitu pula tantangan untuk menaklukkan hati salah satu legend, dan saya yakin pasti bisa. Pria ini suka dengan alam. Ine, dia suka dengan alam, dia suka pergi ke gunung. Bukan untuk cari kekuatan ke sana, tapi memang senang, itu hobi aja. Gak ada hubungannya langsung sama kamu kok. Kenapa Anda mundur? Aku gak suka olahraga yang membahayakan gitu. Karena bagi aku kalau misalnya kita bisa masih melakukan olahraga yang lain yang lebih safety, kenapa enggak gitu. Jadi potongan dia yang rapi, elegan, baik hati ini gak bisa menolong kamu untuk bertahan sampai ronde 3, enggak? I don't know, but not for me, I'm sorry. It's okay, no Jadi problem. gak ada ampun ya untuk hobinya dia, aduh. Tapi kamu sendiri keberatan gak sih kalau pasangan kamu itu kurang mendukung hobi yang kamu jalankan, Den? Masing-masing dari kita punya pendapat pribadi ya. Dan andaikan aku punya pasangan yang beda pendapat, it's okay. Itu Gak apa-apa hal ya? yang wajar dalam hidup. Tuh kan, bijaksana cowok yang satu ini.
Dia bisa diajak komunikasi kok nggak saklek. Siapa coba yang masih bertancap? Banyak wanita yang sanksi terhadap hobinya karena alih-alih katanya sayang nanti kalau kecelakaan kenapa-kenapa, tapi mereka lebih nggak suka karena hobinya beda sama mereka. Tapi Tari aman-aman aja nih. Iya, soalnya aku suka adventure, aku suka sesuatu hal yang ekstrim, aku suka boxing, aku suka wall climbing, jadi hobinya sama. Cie, Tari. Dan satu lagi, hai Denny, walaupun tinggi aku 175, tapi kamu pantas pakai baju itu ya, semoga aja kita serasi lah. Asik. Bisa jadi tarik ya. Dan kenapa Anda lebih tertarik kepada alam ketimbang Anda harus traveling ke daerah-daerah perkotaan? Karena gini ya, aku kan orangnya workaholic. Jadi setiap hari kerja gitu. So, ketika aku punya waktu untuk break, untuk istirahat, nah aku lebih suka menyatu dengan alam. Dan aku balik ke pekerjaan itu udah fresh lagi. Oh, dia mencari ketenangan lewat alam gitu. Back to ya. nature. Aduh, Very good. keren banget. Very good, very good. Ladies, memang tidak ada yang namanya penyesalan. Selama Anda membuka hati dan memberi kesempatan, Anda akan tahu lebih banyak lagi tentang kedalaman hati seorang pria. Segera kami akan kembali dengan ronde terakhir. Dan pria ini akan menunjukkan bakatnya yang lain. Tetap bersama kami di Take Me Out Indonesia. Menurut aku, dalam suatu hubungan yang paling penting itu adalah ketulusan hati. Karena kalau dari fisik aja bisa berubah. Tapi kalau ketulusan dari hati pasti akan bertahan sampai kapanpun. Hadir kembali karyawan Anda masih di Take Me Out Indonesia. Yang kiri lebih aman ketimbang yang kanan. Yang kanan banyak juga yang matikan lampu. Tapi yang berikut ini yang akan ditampilkan oleh Denny dari Semarang adalah talentanya untuk menghibur khususnya bagi wanita single yang masih menyalakan lampu. Betul, dan jangan lupa ladies, selama dia tampil kalian punya hak untuk menentukan pilihan, menyalakan atau mematikan lampu. Oke, dan kita berikan tepuk tangan untuk Denny. Okay, thank you. Okay, this is Denny on stage. I can't win, I will never win this game without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you. Without You, keren kok. Bagus Den, bagus. Kayaknya ini bukan hal baru untuk Denny tampil ya, nyanyi begitu, bukan hal baru ya. Sama sekali bukan hal yang baru, nanti kita akan ngobrol lebih dalam. Sekarang kita mau tanya dulu, minta tanggung jawab ladies yang mematikan lampu, kenapa? Leoni, mentang-mentang bisa nyanyi, terus melihat orang kalau suaranya ada yang gak cocok sama selera kamu, langsung dimatiin lampunya. Tuh, gitu. Kenapa sih Leoni? Emang suaranya gak bagus tadi? Suaranya bagus banget. Terus? Dia kalau nyanyi nge-soul gitu, aku ngerti. Cuman kalau sama-sama nyanyi, kayaknya aku pengen yang variasi aja gitu. Itu kan nyanyi kan hobinya dia. Kamu kalau hobi sama-sama suka nyanyi kan nanti kalau ngedate karaoke bareng seru lagi malahan. Iya sih. Terus? Tapi kayak belum sih, chemistry-nya belum ketemu. Chemistry belum ketemu ya?
Ya udah deh nggak apa-apa. Padahal kalau menurut keren. saya chemistry itu ya butuh proses pengenalan juga gitu ya Cok ya. Setuju, Ya, setuju. nggak apa-apa deh. Saya mau ke... Sebentar, nanti saya ke Bunga ya. Fitri dulu nih, Fitri baru matiin lampu juga ya. Paling ujung langsung matiin lampu. Wah Fitri. Tiada ampun bagi mukanya Denia. Apa sih yang salah dengan penampilan dia tadi? Nggak ada yang salah sih, cuma pas aku lihat-lihat nggak, kayaknya tinggi kurang sepadan dia sama aku. Ya, malah bahas masalah postur. Kalau bahas masalah postur kan dari pertama kan bisa Fitri, matiin aja lampunya. Iya, tapi aku mau coba terus nyalain lampu, cuma kayaknya Hah. nggak klik Ya, terus sama kamu dia. menyalakan lampu, setelah kamu menyalakan lampu memberikan kesempatan, apa yang buat penilaian kamu langsung berubah gitu loh? Nggak tahu, kayaknya nggak klik aja sama dia. Nggak klik aja Lihat gitu. dia nyanyi, bukannya suara... Kenapa ngeliat dia nyanyi? Enggak, bukan karena ngeliat dia nyanyi nggak bagus, Hah? cuma kayaknya nggak klik. nggak klik aja. Ya udah ya, sama-sama kayak Leoni nggak ada chemistry. Tapi kalau Bunga sih kayaknya beda. Ya. Coba, sapa dulu dong Denny. Hai Denny, Ah. apa kabar? Baik. Bunga apa kabar? Tuh ditanya Bunga apa kabar? Iya, Bunga baik. Ada Denny sih. Cie. Lalu Gimana? Iya, Kak silakan. Fitri, sorry ya. Tadi kamu kan bilang kalau mau klik, kamu klik komputer aja. Mendingan. Terus? Kamu suka daki gunung ya? Yes. Kamu daki hati aku dulu, baru kita daki gunung sama-sama. Dan kamu suka pantai, Denny? Kamu suka pantai? Ditanya Denny suka pantai nggak? Suka pantai. Ah? Ya. Kamu suka ke pantai? Suka Dan ke kamu lihat pantai. kulit saya bisa hitam kayak gini karena saya suka di pantai juga. Oh, eksotis. Ih bener. Memang akhir-akhir ini kita sering menemukan orang-orang banyak berjualan di pantai. Bapak! Antara berjualan sama ini Bapak. kacang. Iya, maaf. Mbak. Bagaimana? Eh, bener. Ya, Eh, enggak udah anggun gua lagi, nggak mau enggak anggun lagi, enggak dipilih nanti. Maaf, maksud saya hanya menyampaikan apa yang menjadi headline dari koran kemarin. Anggun jadi nggak anggun loh. Ya, Iya, oke. Dah. tuh, benar. Serem Cok. Penonton, ada satu hal yang barusan kami dapat informasi mengenai keadaan Denny ketika Anda kan dari Semarang ya? Yes, dari Semarang. Berarti baru di Jakarta 7 bulan. 7 bulan. Yes. Kemudian kami mendengar kabar bahwa orang tua Anda di rumah lagi dalam keadaan yang tidak baik Yes. saat ini. Finansial kami, keluarga, menurun. Ya. Apa yang terjadi dengan ibu Anda? 1 bulan setelah saya pindah ke Jakarta, saya dapat kabar kalau ibu lagi sakit. Sakit cukup serius. Yes. Dan sampai sekarang kondisinya beliau ada di mana? Semarang. Terus pengobatan, dan itu yang menjadi concern untuk aku ya. Aku kerja di Jakarta, bukan untuk diri aku sendiri, tapi aku juga bantu untuk ibu aku Oke, berarti ibu sekarang proses pengobatan itu ada di Semarang. di Semarang. Kamu di Jakarta. Untuk pengobatan cukup besar sih biayanya, jadi ya itu perjuanganku juga. Sekarang perkembangan kondisi fisiknya sudah sejauh mana untuk ibu sendiri? So far yang namanya hepatitis C itu kita nggak bisa lihat dari fisiknya ya, karena yang sakit di dalam. Jadi kita nggak ngerti akan bagaimana selanjutnya, tapi yang kita yakin dia akan sembuh dengan pengobatan yang dijalani. Ya. Kami juga ikut mendoakan dia, bro. Amin. Ya. Anda adalah bond yang pertama, bond yang bertanggung jawab, yang tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Tante, dimanapun mamanya Denny menyaksikan program ini, dalam keadaan senang maupun susah, kami mau menyampaikan bahwa inilah anak yang membanggakan Anda, tampil di televisi, dan niatan baiknya seharusnya menemukan jawaban yang baik juga. Kami berdoa buat Tante, cepat sembuh. Cepat sembuh ya Tante. Semangat terus Denny, dan yang paling penting kamu harus mengumpulkan semangat sekarang juga. Kamu harus fokus ya, karena kamu harus fokus pada keputusan untuk mematikan 7 lampu. Dan pilih 2 wanita untuk kamu berikan pernyataan. Dan tentukan pilihanmu dari sekarang. Silakan, Go Den. Denny. Bergerak cepat, Den. Wow, cepat sekali. Tidak untuk Geta dan Pinky. Maaf ya teman-teman. Coba kita lihat Nesia dan Jessica. Akankah mereka Boleh mendapat kalau kesempatan? ya, kalau mau kenal-kenalan dulu. Aduh. Aduh, satu tidak katanya. Bulan. Ya, Wulan dan Cici.
Kayaknya dilihat dulu nih dari dekat ya, diamati baik-baik oleh Denny. Kelihatannya mereka benar-benar diperhatikan secara detail loh sama. Aduh Cici. Ya kan? Denny seperti menginterview muka dengan muka begitu, wawancara. Lewat mata ya Coki ya menilainya ya. Oh Bunga Coki. Apakah untuk kesekian kalinya Bunga harus dimatikan lampunya oleh pria single? Bunga cukup lama bertahan di atas panggung Take Me Out Indonesia untuk mencari pria idamannya. Gagal lagi untuk Bunga. Goodbye Dini. Satu lampu terakhir. Soalnya gue sleeping di sini. Oke. Aduh, saya penasaran apa sih yang tadi bisikin ke kamu tadi? Aduh, bisik-bisik tetangga semua nih kayaknya nih. Udah bisik-bisikan aja nih. Oke, berarti sekarang yang sudah terpilih adalah Jessica dan Wulan. Jessica, ini pertama kali kamu berhadapan di kondisi seperti sekarang ya. Jessica dan Wulan akan menerima pertanyaan dari Denny. Silakan. Saya punya cita-cita yang belum kesampaian sampai saat ini. Cita-cita saya ada menikah, getting married, dan memiliki anak terutama. Saya mau bertanya pada Jessica dengan Wulan, jika kalian menikah, kalian ingin memiliki berapa anak dan apa alasannya? Thank you. Kita akan mulai dari Wulan dulu ya. Wulan tolong jawabannya kepada Denny. Ya, kalau aku maunya punya anak 2 aja ya. Yang pertama laki-laki dan kedua perempuan. Karena kalau yang pertama laki-laki bisa menjaga adiknya gitu. Itu jawabannya, terima kasih Wulan. Jessica, bagaimana dengan Anda? Saya sama dengan Wulan, saya mau punya anak cuma 2, tapi apapun yang diberi sama Allah itu aku syukuri. Mau cewek atau cowok duluan atau nggak apa-apa. Tapi sebenarnya begini, tadi Denny sempat bertanya juga, alasannya kenapa dengan jumlah seperti itu. Kalau boleh kasih sedikit tambahan, Wulan kenapa ingin jumlahnya 2? Karena biaya sekolah itu kan mahal ya. Lebih baik 2 aja. Bagus itu ya. Itu masuk akal. Realistis sekali. Jessica kenapa memilih 2 anak? Ya betul, sama dengan Wulan, karena semua pendidikan anak ini semakin mahal, semakin tinggi, semua kebutuhan semakin tinggi, jadi aku pikir cuma 2 aja cukup. Ya, itu dia jawabannya. Terima kasih. Kalau soal jawaban mirip dua-duanya Yuanita. Sama-sama ternyata memiliki pemikiran yang sama, ya sudah tidak apa-apa, tetap eksekutornya adalah Anda gitu ya. Jadi Denny, tentukan pilihanmu sekarang. Wulan atau deh. Jessica? Jessica, seorang pemilik bisnis online shop berumur 27 tahun. Coba pikirkan bro, pikirkan. Umur berapa Wulan? Pertimbangkan banyak. 23. Kuliah terusnya? Udah kerja. Wulan, 23 tahun. Ya, agama. Muslim. Wulan adalah seorang asyir. Masih single atau udah pernah? Ada sedikit perbincangan di sana. Halo Jessica. Beralih ke Jessica. 27 tahun. Kebetulan saya Ini kayak proses perkenalan singkat yang mau tidak mau harus dilakukan oleh Denny ya. Untuk memastikan Sekarang kerja, dirinya dalam membuat keputusan. dan punya usaha online shop. Wow, ini perbincangannya serius banget nih kayak Cok ya. Saya Mama Padang, Papa Betawi. Kelihatannya pria single ini begitu serius bertanya, sebab prospeknya mau jelas. Jadi dia nanya sebagai pertimbangan, saya rasa ini semua adalah titipan keluarga. Betul ya. Apalagi mengingat pertanyaan yang diajukan oleh Denny sendiri adalah sudah berkaitan dengan masa depan ya. Menikah dan langsung memiliki anak. Mulai kembali lagi ke Wulan. Apakah ini saatnya Denny akan membuat keputusan? Atau masih ada pertimbangan? Ya. Apa ini? Saya penasaran Coki Denny ngomong apa sebenarnya. Banyak sekali pertimbangan, banyak sekali pertimbangan. Balik lagi ke Jessica. Jessica atau Wulan? Dan
Keputusannya adalah aduh. Oh dia bingung, dia semakin bimbang. Ada banyak hal tadi yang dia coba tanyakan kepada wanita-wanita sehingga nggak ada pilihannya Jessica. Jessica. Silakan. Jessica yang sudah bahagia. Domanjo, Jessica dan Denny. Hai Jessica, cukup lama berada di balik podium dan akhirnya malam hari ini Jessica dijemput oleh Denny. Jadi berapa episode, Jess? 11. Termasuk salah satu yang dari awal ya, di tahun 2012 ini ya. Dan nanti cerita di belakang ya, kami akan rekam tentang bagaimana Anda berkutat di antara dua pilihan ini ya. Tolong ya, tapi sementara ini rayakan dulu perjumpaan kalian. Selamat, Denny dan Jessica. Saya lebih memilih Jessica daripada Wulan karena Wulan umur 23 tahun dan Jessica umur 27 tahun. Dan dari sisi umur saya merasa akan lebih nyambung dengan Jessica yang nggak beda jauh dengan umur saya yang 32 tahun. Kedepannya saya akan coba untuk mendalami kepribadiannya, mungkin siapa tahu dia cocok dengan saya, ya kenapa enggak. Sambil nonton Take Me Out Indonesia, mention kami di Twitter boleh juga. Follow kami di @TakeMeOutID. Anda bisa lihat kami di YouTube dan account Facebook kami dengan ID yang sama. Take Me Out ID. Memang yang namanya kecocokan itu nggak bisa tumbuh begitu saja. Ada yang namanya proses pengenalan lewat kebersamaan yang bisa mereka lakukan sampai akhirnya muncul sebuah kecocokan. Nah mungkin salah satunya adalah lewat aktivitas dating yang dilakukan oleh pasangan-pasangan minggu lalu nih. Seperti yang berikut ini. Hari ini aku ketemuan sama Andes. Aku mau kasih surprise sama dia. Hah? Ini tempat apaan? Pada awalnya dia sempat kaget loh, kok diajak ke Muay Thai Camp. Kalau ngedate, nonton sama makan itu kan biasa. Selain kamu buat bela diri juga, buat kebugaran juga gitu. Ternyata dia ngajakin aku ke Muay Thai Camp. Awalnya sih agak kaget. Udah deh, nggak apa-apa. Yaudah yuk. Kemudian kita latihan bareng. Putar. Nah. Karena dia belum pernah olahraga atau belum pernah latihan Muay Thai Camp, jadi sempat kecapean dia. Gerakannya sih simpel, cuman semakin lama ternyata berasa banget. Kayaknya si Andes agak kecewa, tapi ini gue bakal berusaha hibur dia lagi. Untuk membangkitin semangat dia lagi, biar dia nggak kecewa, aku ngajakin dia sparring. Dan di situ ternyata nggak sengaja aku nonjok dia. Mungkin karena semangatnya dia ya, tapi nggak apa-apa lah, keren kok. Saking semangatnya aku udah nggak tahu kalau nonjok kamu tadi, maaf ya, maafin nggak? Iya nggak apa-apa kok, udah biasa. Kamu ikut aku latihan juga udah seneng. Tapi so far aku udah minta maaf, akhirnya semuanya berjalan baik dan kita happy-happy aja. Nyambung sih, anaknya asik dan enak lah. Untuk harapan ke depan nanti hubungan aku sama Andes, aku sih nggak terlalu berharap banyak ya. Kita go with the flow aja, kita jalanin aja. Yang penting baik-baik aja, kita saling mengenal dari situ. Kalau memang cocok dan terus nggak ada masalah atau nggak ada rintangan, ya mungkin kita bakal berlanjut. Mungkin kita bisa mulai menjalin hubungan yang baik, menjalin hubungan yang lebih serius lagi untuk ke depan. Kami
pemirsa. Inilah Take Me Out Indonesia yang kami persembahkan untuk Anda. Dan seperti biasa ladies ya, tadi kan sudah ada podium satu yang terambil gitu kan, cewek cantiknya. Berarti kita punya penghuni yang baru tentunya di sini ya. Coba kita lihat dulu, cek baby cek bagaimana penampilannya. Nyala. Dan malam hari ini kita punya pendatang baru, Vina, seorang guru jaipong. Gimana gerakannya, Vin? Coba kasih dikit jaipong gimana? Ya. Sore gini udah keren banget ya. Aku jangan ke sana ya, Vina ya. Sukses ya. Kita langsung panggil aja. Silakan. Siapa yang tidak mau dengan pria yang mandiri dan juga kreatif? Ada semua di pria yang satu ini. Hey pria tampan, tunjukkan dirimu. Selamat malam bro. Selamat malam. Silakan. Wah bagus sih kacamatanya ya. Silakan lo kenalan dulu. Oke, thank you. Malam ladies. Perkenalkan, nama saya Yohanes. Biasa dipanggil dengan Anes. Saya dari Jakarta. Yohanes atau Anes dari Jakarta. Tentukan pilihanmu sekarang. Nona, ada apa ini Nona? Apakah tidak menimbulkan kesan yang baik di mata kamu pria ini gitu? Sorry banget ya, tapi pertama kali kamu turun, aku nggak ada chemistry sama sekali. Sorry banget. Kenapa kamu nggak coba untuk bangun chemistry itu di ronde kedua dan ketiga? Gimana ya, kalau dipaksain kan takutnya nggak enak juga. Nggak mau maksa. Santi, alasan yang samakah? Nggak ada chemistry atau sekedar memberi kesempatan pun tidak? Enggak sih, Coki itu aku nggak suka kacamatanya itu tebel amat gitu. Terus rambutnya sepik gitu. Sepik? Sepik apa sepik? Itu rambut sepik begitu. Spiky. Iya, pokoknya gitu, nggak suka. Kacamatanya lah yang nggak cocok sama bajunya. Ih, ini mah kacamatanya modern kali. Kacamata mah tinggal diganti, itu mah aksesoris. Ketebelan, coba yang tipisan dikit kan bagus tuh. Ini ketawa nih, kayak gini pasti tipe perempuan ngatur nih ya. Iya benar. Ya? Ngatur. Halo Christine, selamat malam Christine. Selamat malam Kak Coki. Apa karena jarak pandangnya paling dekat maka kamu bisa lihat jelas bahwa dia ini pria yang menarik? Ya mungkin ya jarak mempengaruhi ya. Iya dia imut-imut, lucu, kecil. Imut aja sih tapi kamu rapi banget malam ini. Terima kasih untuk komentarnya. Yaudah deh kalau gitu pokoknya buat yang cewek-cewek masih menyalakan lampu nih. Tenang ya, kita kasih kalian kesempatan untuk mengenalkan pria single ini lebih dalam lagi lewat tayangan berikut ini. Dan seperti biasa, selama tayangan berlangsung kalian bisa menentukan pilihan. Yuk kita lihat. Saya tipe orang yang memperhatikan kesehatan. Kenapa? Karena dengan sehat kita bisa melakukan aktivitas apa aja. Contohnya hobi saya. Hobi saya berbasket bisa menghasilkan segala sesuatu yang saya mau. Saya sempat drop dan jatuh sakit. Akhirnya saya harus mengurangi. Sekarang basket hanya sekedar hobi. Semenjak saya mengurangi basket, saya punya pikiran untuk membuka bisnis kecil-kecilan. Cucian motor dan bengkel yang saya kerjakan saat ini. Buat saya, waktu sangat berharga. Sekecil apapun, sebesar apapun, lakukan yang terbaik buat dirimu. Karena hasil dari apa yang kita lakukan hari ini akan saya terima hasilnya esok. Dia adalah seorang entrepreneur yang melihat peluang sekecil apapun untuk dijadikan lahan bisnis yang menjanjikan. Wow, ini bagus. Nita, sebelum kamu bertanya sama ladies di sana, saya mau ngobrol sebentar saja. Anda, saya lihat di tampilan tadi Anda punya usaha cucian motor. Yes.
Ini yang Anda bangun sendiri, Anda adalah ownernya, betul Iya, ya? Betul. Saya tahu sekarang betapa ramainya orang datang ke tempat cucian motor karena mereka nggak mau nyuci motor di rumah sendirian. Betul. Ini kan peluang usaha yang bagus. Betul. Boleh tahu nggak, sedikit aja, range-nya, omsetnya per bulan itu berapa? Sebenarnya ada 2 coki, bengkel dan cucian motor. Oh, ada 2? Next berikutnya mungkin tahun depan kalau memang berkat itu ada, saya mau buka cucian mobil, itu sebelahnya. Pasti berkat itu ada, bro. Jadi range yang ada itu sebulan itu, sorry bukannya mau gimana, tapi iya sih, 15 sampai 20. Oh, wow, that's good. Yang bersih dapat dia. Ya, Anda juga bisa mempekerjakan orang kan di situ. Bagus, berikan tepuk tangan buat dia. Iwanita, silakan. Dini, apa yang salah dengan seorang wirausaha yang memiliki bisnis cuci motor gitu Kak? Atau enggak dia juga punya hobi bermain basket? Kurangnya di mana sih Dini? Kok kamu langsung mundur aja gitu, nggak ngasih kesempatan lagi? Saya itu interpretasi bagus dengan kayak kamu tuh pekerja keras, terus suka olahraga. Cuma tadi agak kelihatan tatonya. Ada tatonya? Iya. Betul ada tato ya? Di bagian mana? Kiri. Oh di bagian kiri, kenapa? Iya, kalau misalnya nggak kelihatan mungkin keluarga aku mencari yang serius. Jadi kalau dikenalin ke keluarga nggak masalah. Cuman ini agak terlalu ke bawah gitu. Oh, ya, jadi nanti kalau untuk lanjut panjang dengan kondisi ada tato akan bermasalah gitu ya? Iya. Ya sudah nggak apa-apa, kita hargain ya. Terima kasih ya Dini ya. Christine, tadi saya sudah dengar komentar Christine yang sebelumnya, tapi waktu itu kamu belum lihat sama sekali dan belum tahu apa sebenarnya pekerjaan dia. Setelah Anda melihat dia seorang wirausahawan, Anda masih bertahan. Ada yang Anda lihat dari tayangan tadi apa komentarnya? Iya, kalau saya lihat dia tipe orangnya pekerja keras ya dan mau terus berusaha. Itu aja sih yang saya lihat. So far so good lah sampai sejauh ini. Terus memberikan harapan, terima kasih banyak untuk Christine dan juga Risma. Dan satu round lagi kami sisakan untuk kalian berdua. Ini adalah saatnya kita melihat kemampuan yang dimiliki oleh Anes ya. Dan sebelumnya kita persilakan dulu kepada Anes untuk mempersiapkan dirinya untuk ganti baju dulu ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Anes. Yeah. Kita panggil kembali kontestan kita. Anes, silakan bergabung. Yeay, Anes sudah hadir kembali dengan kostum kebangsaannya. Wah, asik. Oh bener ya, tatonya udah melingkar terlihat jelas tuh di lengan kirinya ya. Bro. Sebelah sini dulu. Bro. Siapkan diri Anda. Jelas dia akan bermain basket di sini. Kami punya 1 menit waktu untuk Anes bisa sebanyak-banyaknya memasukkan bola. Berapa banyak bola bisa dimasukkan dalam waktu 1 menit? Untuk Risma dan Christine yang masih bertahan, ini adalah tahap perkenalan terakhir. Selama dia tampil, keputusan di tangan Anda. Silakan Anes dalam 1 menit. Sana. Memang harus didangkin kalau udah segini nih bro. Anes, kami minta maaf Anes karena Risma dan Christine mundur. Apa sih? Kita tanya dari sini aja ya. Coba Risma dan Christine silakan utarakan alasan kalian tuh karena apa? Jangan bilang itu karena wah dia nggak begitu bagus main basketnya. Allah masa menilai hubungan dari basket. Iya, coba Risma dulu deh. Ya tapi penampilannya kurang berkesan. Hanya karena dia tidak bisa memasukkan sejumlah bola gitu Risma? Iya. Masa sih? Ada alasan nggak? Coba kamu mau. Sorry. Ini beda ya terus ya? Oke. Coki mungkin lebih tahu dan sekedar informasi, beda. Bolanya ini beda. Ini bola mainan, bola anak-anak. Jadi kalau misalkan dilempar itu akan melayang. Iya. Sekalipun kita dekat itu akan melayang. Ya sebelum kamu perform kamu latihan dulu dong dengan bola mainan. Sama aja, itu. kita mau latihan kapanpun, berapa lama pun itu akan nggak. Iya dan kondisi kita kan nggak memungkinkan Risma kalau kita pakai bola basket beneran gitu kan.
Itu beda sekali dan ini bukan bola asli. Yalah saya tahu ini bukan pembelaan kok karena saya mengalami Ya, ini. ini bukan pembelaan. Iya, jadi Risma bilang Risma nggak berkesan. Sehebat apapun dia pemain basket, kurang kalau dia berkesan pakai dengan ini, susah. penampilannya. Nggak berkesan. Kalau Christine bagaimana Christine? Iya, sejauh ini sih yang aku lihat sebenarnya nggak ada kekurangan dari Anes ya. Tapi tadi kan Anes pakai baju tertutup tuh. Sekarang pada saat dia mengenakan baju basket ini itu tatonya kelihatan gede banget gitu. Iya. Aku masalah di tato aja sih, aku ilfeel. Tadi udah tahu tato dari ronde kedua, sudah kelihatan tatonya. Beneran, tadi nggak kelihatan. Ini aku baru lihat ternyata gede banget tatonya. Dan aku tuh beneran ilfeel gitu lihat tatonya. Terima kasih Anda sudah berpartisipasi di Take Me Out Indonesia. Kita percaya masih ada wanita cantik yang menanti kamu. Jadi tetap semangat, berikan tepuk tangan dong aja Ladies. untuk Anes. Say goodbye to Anes. Dadah Anes. Bye, gak apa-apa ya. Saya bilang, usaha yang saya geluti itu sekarang tidak menjanjikan. Sekarang itu sangatlah menjanjikan dan penghasilannya itu juga sangat lumayan. Bagi kalian yang tidak memilih saya, lihat saja. Apakah kalian bisa dapat lebih dari saya? Gagal nih, 1 nit. Ya, peserta kedua lagi gagal cok. Tapi kita masih punya 2 stok pria single lagi ya. Jadi ladies, please kasih kesempatan dulu, kita punya 3 round. Jangan terburu-buru ya. 3 kali kalian sedia cok yang lihat wajah mereka ya. Tiganya. Pemirsa kalau misalnya Anda mau ngasih komentar gitu kan, boleh ayo langsung aja sekarang mention ke Twitternya kami di @takemeoutid. Atau bisa langsung kunjungi Facebook dan juga YouTube kami di Take Me Out ID. Yuk, kita lupakan kegalauan sejenak untuk melihat pasangan yang dipertemukan di atas panggung Take Me Out Indonesia. Mereka yang lagi happy-happy barengan. Hari ini aku ketemuan sama Joe. Dari awal tadi kita ketemu, dia diem aja. Nervous banget. Karena aku dan seluruh Indonesia tahu bahwa kita lupa mati lampu. Daripada diem-dieman sama Joe dari tadi, akhirnya dia ngajakin aku outbound. Ya, aku coba aja. Jangan dilepas. Pada saat di jalan di atas tambang, aku tuh sebenarnya takut banget. Cuman akhirnya Joe bisa meyakinkan aku sampai kita di finish. Tadi yang awalnya kita cuma diem-dieman, tapi akhirnya kita bisa mencair, ketawa, senang-senang. Pada saat Joe ngajakin main giant swing, udah takut deh. Kenapa aku dinaikin ke atas deh? Kenapa tinggi banget deh? Dia nangis, tapi aku kasih support. Jangan aku jadi lempar ke sana. Aku nggak mau. Aku sebenarnya ketakutan di atas sampai nangis dan akhirnya nggak jadi main karena memang gue takut banget namanya ketinggian. Ya, sorry ya. Tadi aku pakai acara nangis segala. Gak apa-apa Git. Tapi kamu udah mau coba aja tuh sebenarnya sudah sebuah keberanian sih buat kamu. Git, aku masih penasaran. Sebenarnya kemarin itu kamu bener milih aku atau lupa matiin lampu sih? Jujur itu pertanyaan yang susah. Tapi karena aku nggak mau nyakitin hati Joe, aku harus jujur. Sebenarnya sih aku lupa matiin lampu. Betul, tapi ya ada rasa penasaran juga sih sama kamu. Oke. Harapan aku ke depan dengan Joe ya. Aku harapkan Gita milih aku. Kita lihat aja kali ya nanti ke depannya. Karena memang aku udah cocok banget dengan Gita. Semoga Joe bisa lebih mengikat hati aku untuk ke depannya. Tidak ada podium yang kosong dan tidak akan ada reveal karena pria single yang kedua sayangnya tadi gagal mendapatkan pasangan. Selamat datang kembali pemirsa di Take Me Out Indonesia. Kita akan segera memulai memanggilkan pria single yang ketiga, tapi sebelumnya Coki, nyala! Pria single yang ketiga bukan hanya energik, tetapi dia seorang pejuang. Pria single, tunjukkan dirimu.
datang bro. Silakan. Halo, selamat malam. Nih ada Jambang nih, siapa yang suka ya? Coba kenalan dulu, silakan. Halo ladies, perkenalkan nama saya Edward, bisa dipanggil Edo. Terima kasih, saya dari Jakarta. Edward atau Edo dari Jakarta. Tentukan pilihanmu sekarang. Tiga lampu saya dengar mati. Ini bagus loh, sejauh ini bagus. Ronde pertama 27 lampu masih menyala, beri tepuk tangan. Suci, suka nggak? Suka apa nggak? Aku sih mau lihat dulu Edo seperti biasanya. Karena aku kan belum tahu nih nextnya. Untuk yang round 2, 3, aku mau lihat kamu lagi. Apa yang kamu harapkan? Apa yang mau gue lihat dari lo? Apa yang gue mau lihat dari lo? Kantongnya? Kantongnya. Celananya? Celananya. Di dalamnya? Di dalamnya. Jangan mau? Jangan mau. Aduh Edo. Jadi mau yang mana? Edo. Coba. Coba lihat celanamu. Celanamu. Ampun. Ampun. Maaf. Maaf. Ya Allah. Sensor ya. Oke. Nih, ada satu wanita yang saya perhatikan tadi. Kalau yang lain kan nggak nyalain lampu ya dia diam aja. Tapi satu wanita gini. Dia mencoba untuk menjauhi tangannya dari tombol Suci. Ya, saya nggak tahu apa. Nggak tahu apa artinya. Suci. Ketahuan. Kesengsem ya. Kesengsem ya. Ini tipenya bukan Suci yang dicari-cari di Take Me Out. Kalau mukanya sih iya. Meskipun dia bodinya serba minimalis ya. Ini minimalis modern loh. Rumah kali minimalis modern. Cuman kita lihat apa dompetnya seminimalis bodinya. Jadi kita lihat dulu ntar ya. Ya, gadis dompet. Oke, makasih ya Suci. Sebenarnya apa sih yang dalam pikiran Suci? Saya berpikir ini nyari isi dompet. Kamu nyari KTP, NPWP, atau kartu anggota nyewa video game. Kamu nyari susah. Kamu nyari susah ya? Iya nggak apa-apa, boleh aja. Baik. 1, 2, dan 3. Geta juga termasuk yang mematikan lampu. Kita fokus pada 27 orang yang masih bertahan. Bro, kita masuk ronde yang kedua. Bukan profil, tapi langsung performance. Bagaimana dengan itu? Oke nggak? Oke dong. Mereka sinis, tapi jawabnya sinis itu dengan kepercayaan diri ya bro ya. Ganti baju dulu. Dan kami siap mengundang pria single yang ketiga. Inilah Edo, silakan. Tepuk tangan dong Ancol untuk Edo. Langsung wajahnya berubah menjadi Vidi Aldiano. Bener nggak? Vidi Aldiano ya? Iya betul ya. Tentu ada alasan kenapa dia memilih outfit seperti ini. Dan Anda akan menyaksikan penampilannya di ronde yang kedua ini. Sambil dia tampil, tentukan pilihanmu. Edo, good luck! That'll make me go this crazy all night spinning my dough. Had $1 million vibe in the body to go. Them birthday cakes, they stole the show. So sexual, she was flexible, professional, drinking Xano. Hold up, wait a minute, do I see what I think I will? Did a thing I seen, sure to get low. Ain't the same when it's up that close. Make it rain, I'm making it snow. Work the pole, I got the bang bro. I'ma say that I prefer them no clothes. I'm into that, I love women exposed. She threw it back at me, I gave her more. Cash ain't a problem, I know where it goes. She had them apple bottom jean boots with the fur, the whole. Itu maksudnya freestyle dance atau break dance? Freestyle dance. Freestyle dance. Thank you. Vina, Anda adalah seorang penari jaipong. Anda tahu apa artinya patah-patah seperti itu ya Vina ya? Kalau misalkan Edo sama Vina gitu bisa kolaborasi ya. Bener. Jaipong sama dance. Bener bisa kolaborasi. Coba kita coba. Vina silakan ke depan Vina. Coba Vina. Kasih musik yang sama, battle ya, battle. Mau ke sini? Dia yang bilang tadi pengen kolaborasi, kita kasih silakan ke tengah. Kita coba dengan lagu yang sama. Dengan musik yang sama ya. Sini boleh saya pegang mic-nya?
Dengan lagu yang sama ala Jaipong. Gue di mana nih? Gue bingung. Vina. Silakan. Makasih katanya. Tadi ada orang yang juga ikutan dance, Yunita. Siapa? Mungkin karena lagunya memang musiknya ngajak dia dance, tapi badan dia ikut gerak ketika melihat Edo gerak-gerak. Ratu namanya. Kamu teh lucunya, poni lempar gitu, Aida. Tapi begitu ngelihat dance-nya bagus sih. Aku atlet pencaksilat, tapi mudah-mudahan bisa ngimbangin kamu ya. Jadi kita teh bisa tonjok-tonjokan sambil dancer-danceran gitu nya. Ampun. Pencaksilat soalnya. Tonjok-tonjokan. Kalian tahu gak sih Rizky Priyan itu berbakat banget ya. Ada segudang prestasi dalam hal menari yang sudah ia torehkan. Dan sekarang kita mau konfirmasi benar tidak? Prestasi apa saja yang sudah Edo dapatkan nih untuk beberapa tahun terakhir, Dok? Buat prestasi sih dari tahun 2008 udah pernah ikut kompetisi di Jepang 2008, 2009, 2010. Di Jepang ya itu ya? Ya. Wow. Dan berarti kamu mau wakil dari Indonesia untuk tampil di sana gitu? Iya. Wow, hebat sekali ya. Oke, yang buat yang terakhir kebetulan saya diberi kesempatan untuk ikut show besar bersama Agnes Monica dan juga Indah Dewi Pertiwi. Terima kasih. Sempat jadi dancernya Agnes Monica. Wah, itu kehormatan besar itu, sama dengan dancer yang hebat juga. Iya, kami bangga memiliki Anda di sini. Hebat. Ladies, terima kasih yang masih bertahan. Kita masuk ke ronde yang terakhir. Ronde terakhir ini adalah tahap menentukan sebelum Anda benar-benar kelihatan keseriusannya mau dekat sama dia atau enggak. Sabar sejenak, kami segera kembali. Tetap di Take Me Out Indonesia. Aku berharap banget malam ini aku bisa nemuin seseorang yang bisa nemenin aku ke pantai dan liburan bareng. Pemirsa masih di Take Me Out Indonesia dan kita sudah memasuki round yang ketiga bersama dengan pria single yang ketiga, Edo. Tadi kita sudah bersenang-senang dengan menikmati penampilan Edo yang adalah seorang profesional dancer. Dia pernah menjadi dancernya Agnes Monica. Dia pernah memenangkan beberapa kompetisi sampai ke luar negeri. Dan sekarang di ronde ketiga, Edo akan bercerita tentang kehidupannya dan keluarganya. Mari kita simak ceritanya, sebab ini mengandung perjuangan yang begitu keras, begitu berat yang dihadapi oleh semua pria, termasuk dia. Ya, dan jangan lupa ladies, selama Edo bercerita, kalian punya kesempatan untuk menentukan pilihan, menyalakan atau mematikan lampu ya. Dan sama-sama kita semua dengarkan dan kita berikan semangat untuk Edo. Silakan. Oke, dulu keluarga saya pernah di dalam keterpurukan, di mana kami sekeluarga mungkin makan pun seadanya. Tapi demi keyakinan saya bisa bangkit sendiri. Dan untuk membantu keluarga saya mengembangkan bakat saya sendiri untuk menjadi profesional dancer. Dengan itu, saya bisa menghidupkan keluarga saya dan juga diri saya sendiri. Jadi, dari semua kejadian itu, saya berpikir mungkin ini sebuah rencana Tuhan yang baik buat saya. Yang mungkin yang saya tahu kebahagiaan itu bukan berasal dari harta. Kebahagiaan itu bukan berasal dari dimana kita harus memiliki semua yang saya mau. Tapi kebahagiaan itu dimana saya bisa bersyukur kepada Tuhan dengan segala kebaikan Tuhan untuk saya yang sudah saya dapatkan saat ini. Dan yang paling penting buat saya adalah kebahagiaan itu dimana saya masih bisa berpelukan bersama keluarga saya untuk menjadikan hidup saya lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih, Yuanita. Silakan. Dari cerita yang tadi dibagikan oleh Edo mengenai pengalaman hidupnya, apa yang kamu dapatkan dari itu? Halo Edo.
Aku tersentuh banget sama pengalaman perjuangan kamu dan keluarga kamu. Ya di lain itu juga aku sangat menghargai profesi dancer karena aku dulu pernah mencoba di jalan itu juga. Jadi ya penilaian kamu bagus semuanya. Kamu salut ya dengan Salut, perjuangan aku dia salut, ya. Mungkin akan memotivasi Dini juga gitu kan untuk terus berjuang dalam hidup apapun kondisi yang ada, terus maju begitu ya. Ini saingan kamu cuma satu orang nih, Ranti ya. Nanti saya akan ke sana. Kira-kira apa yang ingin kamu promosikan tentang diri kamu sendiri nih? Pokoknya Edo, kalau kamu milih aku bakal dukung apapun yang kamu mau lakuin, apapun cita-cita kamu dan impian kamu. Keren banget, mendukung ya. Bagaimana dengan Ranti? Kayaknya kamu kalau nggak orang Padang, orang Aceh ya? Bukan. Soalnya muka-mukanya Arab-Arab gitu, aku suka. Oh iya, kamu betul. suka. Aslinya orang mana ya? Aku suka semangatnya. Aslinya Semarang, Manado. Dari Semarang, Manado. Apa yang kamu suka dari dia, Ranti? Kenapa? Yang kamu suka dari dia apa? Ya itu tipe aku, maksudnya mukanya agak-agak Arab. Oh gitu. Terus habis itu tadi apa kamu bilang kamu suka dengan? Semangatnya. Semangat hidupnya ya, terinspirasi juga gitu ya. Terima kasih ya Ranti. Tapi kayaknya nggak afdol ya pemirsa kalau saya belum nanya yang matiin lampu di sini. Fitri sebagai penghujung podium, langsung aja deh. Coba pertanggungjawabannya kira-kira matiin lampu kenapa? Kamu berarti kerjanya cuma break dance aja ya? Nggak ada Professional kerjaan dancer. lain? Iya, professional dancer. Oh kamu mukanya ngelecehin gitu sih, Fitri? Enggak, muka aku emang kayak gini, bukan yang lecehin. Oh gitu. Terus Sorry kayak, ya. kamu cuma break ini doang ya? Emang kayak gini, bukan yang lecehin, jangan percaya Kak Yunus. Terus jadi oh ya itu pertanyaannya. Ditanya coba gimana Edo? Profesi kamu selain professional Selain dancer? Professional dancer, saya juga ngajar di beberapa sekolah dan saya juga pernah ngajar artis-artis baru. Dance, Ya, tetap dance. bidangnya dance. Tetap Ya. bidangnya dance. Memang dia di situ bidangnya. Oh Bakat gitu, dia di sana. tapi ya. kan tadi sebelumnya nggak dijelasin. Aku taunya kamu cuma professional dancer aja ya kan. Aku nggak tahu kalau kamu ngajar juga. Ya. Nasi sudah jadi bubur saudara-saudara. Makanya kan harus kenalan dulu ya kan. Kita selalu punya namanya kesempatan. Nah, terus emang penilaian kamu kenapa? Kalau professional dancer, saya memang profesinya professional dancer, emang kenapa Fitri? Iya, kalau misalkan kita jadi terus serius, kayaknya professional dancer aja nggak cukup deh. Itu kan nggak akan bertahan lama, gitu. Pasti dia sudah punya plan B, plan C untuk masa depannya, nggak akan stuck di situ doang Iya. ya. Menurut kami loh, menurut Edo gimana? Menurut saya juga mungkin selain saya menjadi profesional dancer, mungkin saya juga bisa, saya punya berpikiran ke depan untuk membuat sekolah dance mungkin atau yang lainnya. Boleh lah ya, orang punya mimpi ya. Dan orang jadi pengusaha juga nggak selamanya dia jadi pengusaha sukses. Ya. Mungkin ya, tergantung dianya juga. Iya, bagus. Dan sisa 2, Edo nggak perlu repot-repot mematikan banyak lampu. Tetapi secara alami ini semua sudah terseleksi. Ini adalah seleksi alam. Ranti dan Dini selesai, mereka bertahan sampai ronde ketiga. Sekarang giliran Edo akan memberikan pertanyaan untuk Anda berdua. Tolong disimak. Oke, buat Dini dan Ranti ya. Kalian udah tahu profesi saya sebagai dancer yang mungkin show di mana-mana juga. Dan apa tanggapan kalian di saat melihat saya show couple bersama cewek-cewek cantik mungkin? Oh ini sangat berhubungan dengan profesi dia. Apa tanggapan Anda ketika melihat dia nanti harus ada show, pertunjukan dan dia berpartner atau berpasangan dengan seorang perempuan? Nah bagaimana? Dini, saya perlu jawaban Dini dulu. Kalau menurut saya sih itu profesi kan. Ya selama kamu bisa berprofesional ngejalanin itu semua dan nggak ada affair apapun ya oke. Good, bagus Dini. Ranti, kalau kamu gimana kira-kira? Ya sama seperti ini, itu kan pekerjaan kamu jadi harus profesional. Mau pekerjaannya seperti itu ya harus diterima. Walaupun istilahnya mungkin di dalamnya ada rasa cemburu sedikit ya, cuman memang ya harus diterima pekerjaannya dia. Kuncinya mau menerima ya. Betul. Bagus. Terima kasih ya Dini dan juga Ranti, jawabannya jujur sekali. Pada akhirnya keputusannya ada di tangan Edo, ya. Jadi kita nggak punya waktu banyak, tapi kamu boleh ketika berhadapan dengan mereka, kamu mau ada konsultasi dikit untuk meyakinkan keputusan Boleh. kamu, silakan. Boleh. Dan tentukan pilihanmu sekarang, Edo. Edo, kendali di tanganmu. Dini,
27 tahun, seorang makeup artist. Oke. Halo. Ranti, 28 tahun usianya. Seorang usher, seorang yang bergerak di banyak event. Sepertinya Dini memberikan jawaban yang begitu yakin. Dia berusaha memberikan keyakinan kepada Edo untuk memilih dia, untuk memberikan kesempatan kepada dia melangkah bersama lewat Take Me Out Indonesia, meninggalkan podium Dini dan menuju ke Ranti. Apakah ini artinya Edo akan menghentikan waktunya Ranti di Take Me Out Indonesia? Ranti mencoba menutup. Tidak cukup untuk menutup, tetap dimatikan. Dia menerima Dini sebagai pasangannya. Silakan. Dini dan Edo. Ini dua-duanya adalah orang yang bekerja di bidang seni. Dua-duanya adalah orang yang mengandalkan skill. Ya kan? Anda seorang makeup artist dan Edo seorang professional dancer. Wah, selamat buat kalian berdua. Kami senang sekali bisa melihat pasangan baru lagi lahir di Take Me Out Indonesia. Selamat berkenalan lagi dong. Anjau berikan tepuk tangan untuk Dini dan Edo. Silakan. Bye-bye. Yang bikin bingung sih sebenarnya nggak ada ya, cuman gue lebih suka alasannya Dini. Kenapa gue suka alasan Dini? Karena dia lebih mendukung gue dari segala apapun yang gue kerjakan sebagai profesi dancer ini. Hal unik yang bikin saya mempertahankan tombol dari babak pertama sampai ketiga adalah karena saya melihat Edo itu survive gitu sebagai seorang dancer. Yang saya tahu seorang dancer itu perjuangannya berat sekali dari mulai latihan dan pola hidup apa segala macam. Dan yang pada sisi terakhir adalah ketika dia lagi menceritakan tentang bagaimana keadaan keluarganya dia dan bagaimana dia pernah benar-benar susah dan sampai sekarang dia survive. Ya itu buat saya menyentuh sekali karena saya butuh pasangan yang bisa sama-sama berjuang dan mengerti gimana sulitnya hidup. Pemirsa sudah berapa kali mention ke kami, kalau belum sempat dibalas sama adminnya nggak apa-apa ya, karena kita juga lagi sibuk on air. Tapi follow kami di Take Me Out ID, @TakeMeOutID. YouTube, Facebook juga ada kami. Terus ingatkan Anda di address yang sama, @TakeMeOutID. Dan kami akan terus menghadirkan kebahagiaan dan kejutan untuk Anda lewat pria single yang terakhir. Setelah yang satu ini, tetap di Take Me Out Indonesia. Motivasi saya ikut Take Me Out ini mau benar-benar cari pasangan yang bisa mengarah ke arah yang lebih lanjut, dalam artian ke arah pernikahan. Satu kontestan pria yang mewakili image James Bond lagi di Take Me Out Indonesia malam hari ini. Memang tema kita James Bond dan wanita-wanitanya Bond. Bond Girl ya. Dan kita punya pendatang baru, tapi sebelumnya harus dinyalakan dulu nih. Baik. Ya. Nyala. Nah, gini yang kelihatan nih pendatang baru kita. Selamat malam untuk Tami. Halo Tami. Seorang customer service ya. Selamat berjuang ya. Pertahankan terus lampunya. Pria single yang ini juga buat Tami kok. Pria single yang terakhir yang baru-baru ini mendapatkan prestasi terbaik di tempat kerjanya. Ini pasti bukan hanya sekedar kerja keras, tapi juga integritas. Tunjukkan dirimu.
Anda pria yang terakhir malam hari ini, selamat datang. Halo, selamat malam. Kata siapa sih Ana kalau cowok pakai dasi kupu-kupu tuh nggak oke? Coba kita lihat nih lampunya masih bertahan atau enggak ya. Silakan kenalan. Selamat malam ladies, nama saya John, asal saya dari Jakarta. John dari Jakarta. Tentukan pilihanmu sekarang. Saya tinggal sama Yonita sebentar ya. Risma, bagaimana pendapatmu tentang John, Risma? Dia tadi lewat sini tuh wangi banget loh, Coki. Oh iya? Tapi kelihatan dia percaya dirinya cukup tinggi. Tinggal kita lihat kejutan-kejutan apa nih yang kamu siapin nih di round berikutnya. Dia menunggu kejutan. Iya dong. Eci. Eci udah berapa episode di sini, Ci? Maaf. Lupa. Wah, udah lama banget ya? Aduh. Ditolak mulu. Apa masa sih? Sedih. Apa yang kamu harapkan dari pria ini? Aku kasih dia kesempatan dulu, Coki. Rada nggak suka sih waktu lihat dia masuk tadi ya, rada-rada tengil gimana gitu ya. Hah, tengil? Masa sih? Tinggal dari mana? Terus ya pokoknya aku mau kasih dia kesempatan dulu deh. Kecil banget sih baby, kamu unyu-unyu gimana gitu. Silakan pria single, ada tanggapan? Kecil-kecil tapi menarik. Wow. Fir, kamu kenapa sih Fir? Tahu nih Vira jadi galau terus deh sekarang. Nanti kalau di jalan Take Me Out sama tuh nomor galau harusnya. Iya, nanti kalau jalan sama dia kayak jalan sama Ade. Ah, enggak lah, enggak seperti itulah. Iya, lihat dong. Kamu juga kalau dilepas haknya enggak setinggi itu, saya yakin. Oh, gitu. Sayang ya, tapi itulah cocok-cocokan di sini ya Fir ya. Terima kasih. Thank you. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Masih ada beberapa wanita, banyak juga sih masih mempertahankan lampu buat kamu. Jadi John gak perlu khawatir. Kita langsung masuk ke round yang kedua ladies. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan hadirkan tayangan selengkapnya mengenai profesi dan kesehariannya John ya. Seperti biasa selama tayangan berlangsung, kalian bisa menentukan pilihan. Dan ini dia tayangannya. Saya bekerja sebagai seorang division manager di suatu perusahaan yang sedang berkembang yang bergerak di bidang bisnis konsultan dan trading online di Jakarta. Sebagai seorang manajer, saya bertanggung jawab dalam memberikan informasi atau news kepada marketing sebelum mereka menjelaskan kepada para nasabah. Kemampuan komunikasi sangatlah penting dalam pekerjaan saya. Hal yang tidak mudah untuk meyakinkan nasabah untuk menginvestasikan kekayaannya. Awalnya saya bekerja sebagai seorang marketing. Dengan kerja keras dan doa, akhirnya saya mendapatkan jabatan yang saya inginkan. Suatu pencapaian yang pastinya saya banggakan. Simple, easygoing, humoris, romantis, dan pastinya tahu cara memperlakukan seorang wanita. Dan pasangan ideal bagi saya, dia harus good looking, smart, sayang keluarga, dan bisa menerima saya apa adanya. Malam ini saya akan menemukannya dalam Take Me Out Indonesia. Jelas yang mematikan lampu tidak bisa menerima John apa adanya. Tapi mungkin dia menerima John kalau ada apanya ya. Coba, Ina. Wah, Ina ini juga. Ini galak Ina sekali. udah terakhir Ina dimatiin juga lampunya. Kenapa Ina? Aduh. Berharap dia seorang pengusaha tapi ternyata tidak. Ya kan? Susah banget sih nyariin pasangan di sini ya. Memangnya kalau menurut kamu seorang manajer division itu nggak menjanjikan gitu Ina? Nggak match aja sama apa yang aku kan seorang pengusaha gitu ya. Jadi kayaknya dia it doesn't match with my job. He's type of guy like only like sitting in the desk and then in front of the computer, so it won't match with Ini me. division manager loh Ina. Anda sedang bicara dengan seorang division manager di kantornya. Perusahaan yang sedang berkembang. Jadi tetap maunya pengusaha gitu ya? Bunga, pendapatnya gimana sejauh ini? Yang matiin lampu nanti nyesel loh. Tuh banyak duit ya tuh megangin kantong mulu tuh dia tuh. Jadi Anda mau bertahan karena apa? Selain kantongnya tadi itu. Ada apa di balik kantongnya? Nanti saya mau cerita nih sama dia. Dia akan berbagi cerita dia kerja di mana nih. Pekerjaan Kak Coki, Ya. apapun itu nggak apa-apa ya. Mau dia manajer, mau dia pengusaha, itu nggak boleh dinilai kayak gitu. Ya nggak apa-apa orang lain ngeledek gitu. Nah, ya, orang menilai gitu Ada nggak apa-apa. 29 Cuman kepala orang lain di sini. Bagus. Bunga, Ya. Bunga suka katanya. Baik.
Nolak kebangetan banget nih cowok. Terima kasih ya Bunga. Iya. Oke. Jangan kita nolak lanjut. lagi ya, nolak bangetan. Iya, ini atas nama dia saya bicara ya. Tenang ya Bunga, tenang. Baik, kita kembali ke ronde yang ketiga. Tapi sebelum masuk ke ronde yang ketiga, pemirsa. Banyak yang penasaran dengan pekerjaannya lebih dalam. Saya mau bilang sama Anda bahwa saya sudah tahu cerita tentang Anda sedikit. Tapi tolong Anda bagikan cerita prestasi apa yang Anda dapatkan di kantor beberapa waktu belakangan ini. Sehingga Anda mendapatkan promosi yang begitu cepat. Oke, sebelumnya saya di Kalimantan. Itu saya kerja di hotel. Pertama saya jadi housekeeping. Dinaikkan menjadi waiters. Naikkan lagi menjadi kasir. Wow. Naikkan lagi menjadi bartender. Setelah bartender saya menjadi karyawan terbaik di hotel. Di hotel itu? Di Kalimantan. Iya. Habis itu saya pindah ke Jakarta. Saya bekerja di perusahaan Future. Saya jadi marketing. Dan saya mendapatkan closing tercepat. Itu selama 2 minggu. Dan 2 bulan berjalan saya diangkat menjadi division manager. Dalam 2 bulan Anda diangkat menjadi division manager karena prestasinya itu? Dalam kurun waktu 2 bulan langsung naik pangkat, tentunya dia berprestasi sekali gitu kan. Luar biasa, tepuk tangan lagi dong buat John ya. Eager itu. Oke, kita masuk ke ronde ketiga, Yuanita. Round yang ketiga untuk Risma, Leoni dan Bunga, kita akan kasih kesempatan untuk mengenalkan Anda lebih dalam lagi mengenai pria yang satu ini lewat hobinya dia. Ternyata dia ini hobinya menyanyi ya, jadi please nih apalagi nih Leoni kan suka menyanyi ya. Jadi jangan menilai dia dari suaranya fals apa gimana ya, hobi aja gitu, nggak harus bagus kan bukan penyanyi ya Cok ya. Menyampaikan kata hati lewat ekspresi gitu. lagu maksudnya. Ya, jadi kita berikan kesempatan untuk John tampil dan ingat selama dia tampil kalian bisa memberikan keputusan ya. Kita berikan tepuk tangan untuk John. Silakan. Lama sudah tak kulihat kau yang dulu Baru 4 kata. Astaga Bunga, Leoni, Risma, apa-apaan ini? Aduh. Belum masuk pada pujiannya. Kau cantik hari ini. Sebentar bro. Aduh. Aduh. Risma. Saya nggak tahu masih ngomong apa. Coba kamu kasih penjelasan ke dia. Kenapa? Kenapa dia kok pantas menerima penolakan dari kamu, Risma? Apa yang salah dari dia? Kenapa Nona Risma? Aduh, perform yang lain aja deh. Kenapa? Kenapa Anda ngomong begitu? Gak cocok dia nyanyi. Apanya yang bikin kamu bilang Dia nggak cocok? nyanyi. Apanya yang nggak cocok? Saya mau tahu. Karena Dia buat gayanya telinga. gini-gini, aduh. Gayanya gini-gini. Gini, sekarang gini. Risma, kamu saja belum memberikan dia kesempatan nyanyi panjang. Itu setengah lagu aja belum, gimana kamu bisa memberikan penilaian, Nona? Gak boleh kayak gitu dong. Kan kita masih punya waktu cukup, ya kan? Kasih kesempatan dulu setidaknya sampai setengah lagu. Kalau memang baru sebetulnya gini-gini ya, namanya juga baru mulai. Baru 4 kata loh tadi itu. Gak cocok katanya. Sorry ya John, sorry banget. Sorry John, gak cocok. Oke, coba saya cari Leoni. Ini tadi saya bilang kan, kalau dia menilai dari segi suara, nah coba saya mau tahu. Leoni, kenapa kamu matikan lampu? Awalnya kan dari ronde 2 itu mau lihat kira-kira aksinya apa gitu kan. Tapi sebenarnya dia nyanyi nggak masalah. Cuman sebenarnya kalau buat tipe cowok yang suaranya bagus atau nyanyi suka penyanyi band gitu, itu yang pertama sebenarnya. Tapi kalau cuman nyanyi gitu dong. Katanya nggak apa-apa tadi nyanyinya. Ini gimana sih? Aja nyanyinya. Aduh. Kamu mau ada tanggapan gak sih John? Tidak ada tanggapan, nggak apa-apa. Tidak perlu ya? Nggak perlu. Saya perlu bertanya sama satu wanita lagi gak nih? Cobain aja tuh. Nah, yang ini boleh. Gak apa-apa, yang ini boleh katanya. Jadi permintaan John nih. Kalau John nggak minta, kita nggak mau wawancara kamu loh. Ya. Ada Ya Bunga. Yang udah ya tuh kan responnya udah bagus banget, gak apa-apa sayang, ya ampun kamu paling baik banget ya. Yang gak nolak sebenarnya ya, tapi Bunga yang nolak. Tadi kamu nurut banget, udah megang kantong, dilepas kantongnya, ya kan? Megang kantong udah dilepas. Oh gini lagi. Nah, kayaknya begitu lagi Bapak. Nah mau nyanyi, tak, kakinya gemeteran, saya jadi merinding kalau saya bawa John kemana-mana, ngeri Bu. John gak apa-apa ya John ya. Udah. Baby, sayang, mati juga. Iya. Ya makasih masukannya, Kita terima masukan aja ya dengan rendah hati ya bro ya. Boleh mundur dikit sebentar bro ya.
Ya, sebenarnya yang John rasakan tadi waktu tampil itu bagaimana sebenarnya? Biasa aja sih sebenarnya. Emang gayanya gitu? Emang begitu gayanya. Gak ada nervous gak ada sama sekali? Memang begitu. Oke. Karena sudah sering kayak gitu. Ya. Iya, saya juga nggak ada masalah kok, Cuk. Saya juga, saya Mereka baik-baik cari aja. alasan aja, John, ya ada. Kalau begitu, berarti John sudah memberikan yang terbaik malam hari ini. Dan itu tidak boleh seperti kesannya sia-sia. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Sukses, John. Terima Thank kasih, you. tetap semangat ya, John ya. Kita berikan tepuk tangan untuk John. Semangat terus, John. Thank you so much. Bye-bye. John, bye-bye. Sukses ya. Perasaan saya sih biasa aja ya, soalnya menurut saya jodoh bukan hanya di sini gitu. Di tempat lain juga banyak jodoh. Dan saya yakin jodoh gak kemana, Tuhan yang ngatur. Meskipun dipertemukan secara instan, tapi perjalanan mereka yang sudah berpasangan sekarang tentu masih panjang. Semua dimulai dari tahap persahabatan ya. Dan kami ucapkan kepada kedua pasangan pada malam hari ini di Take Me Out Indonesia. Yang pertama, selamat kepada Denny dan Jessica. Dan juga Edo bersama dengan Dini. Selamat kepada kedua pasangan karena setiap pasangan berhak mendapatkan 3 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Aku percaya antangin CRG melindungiku dari masuk angin. Dan mulai hari Sabtu besok jam 1 siang Anda sudah bisa memilih siapakah di antara dua pasangan ini, Denny Jessica atau Edo dan Dini, yang menjadi pasangan favoritnya Anda pemirsa. Tentunya lewat www.takemeoutindonesia.com, di mana lewat website yang sama Anda juga bisa mendaftarkan diri Anda untuk menjadi kontestan di acara ini. Ayo kami nantikan Anda selalu juga ya untuk follow Twitter kami di @takemeoutid dan juga kunjungi Facebook serta YouTube kami di Take Me Out ID. Kami berdua pamit, Yuanita Kristiani, Coki Sitohang. Selamat malam. Bye-bye. Bye-bye.